Dongeng Bahasa Indonesia. Putri Pastorella. Suatu ketika di sebuah kerajaan di tepi laut garam besar, hiduplah seorang raja yang perkasa bernama Reynard Roger yang memiliki temperamen seperti singa yang mengamuk. Raja Reynard bangga dengan putrinya, Putri Christabel, yang seperti semua kelahiran anak di kerajaan Roger, memiliki tanda lahir ungu yang tampak seperti mawar mekar. Putriku yang cantik, sebentar lagi kau akan menikah dengan seorang pangeran dan suatu hari menjadi ratunya dan membuat ayahmu bangga. Tetapi Raja Reynard tidak tahu bahwa Putri Christabel jatuh cinta dengan kesatria Clarence. Dan karena mereka takut pada raja, mereka menikah secara diam-diam. Sayangnya, raja mengetahui berita tersebut. Pengkhianat! Putriku sendiri, penjaga? Tidak! Pasangan itu dipenjara. Dan selama berbulan-bulan, Christabel melahirkan seorang bayi perempuan. Seperti semua bangsawan, bayi itu juga memiliki tanda lahir mawar ungu di tangan. Oh, anakku sayang, kami sangat mencintaimu, tetapi terlalu berbahaya untuk menahanmu di sini, karena kakekmu pasti tidak akan menerimamu. Maka, Putri Christabel dan kesatria Clarence memutuskan untuk mengirimnya pergi ke tempat yang aman. Alice, kau perlu membantu kami. Tolong bawa dia jauh dari sini ke tempat yang lebih aman. Ini, kau ambillah anting-antingku ini sebagai imbalannya. Alice gemetar memikirkan tugas seperti itu. Tapi anting-anting putri lebih berharga dari apapun yang dia miliki. Maka dia setuju. Alice berjalan dengan panik sepanjang malam dan masuk ke dalam hutan. Membayangkan 100 kaki kuda dan penjaga yang marah mengejarnya. Akhirnya, dia sampai di pinggiran desa. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Disinilah aku harus berpisah denganmu. Aku mohon maafkan aku. Dan dengan berat hati, Alice meletakkan bayi itu di bawah pohon, terbungkus selimut. Dan kemudian sambil menangis, dia berbalik dan pergi. Sebut saja sudah takdirnya. Saat malam itu, kepala desa, Malibius, sedang dalam perjalanan pulang dari hutan saat melihat bayi itu. Ya ampun, seorang bayi di hutan ini? Malibius melihat sekeliling, tapi tidak ada pemilik bayi itu. Dia menunggu beberapa saat dan kemudian memutuskan untuk membawa bayi itu bersamanya. Alice, apakah kau menemukan rumah yang bagus? Aku sedang istirahat sebentar dan menahannya di sampingku, tapi ketika aku bangun, dia sudah tidak ada di sana. Apa? Tidak! Tahun-tahun berlalu dan bayi kecil itu yang diberi nama Pastorella tumbuh menjadi seorang wanita muda yang mempesona. Malibius dan istrinya mencintainya seperti anak mereka sendiri. Aku menang. Semua orang-orang di sana mengagumi Pastorella karena caranya yang berani dan rendah hati. Tapi saat hidupnya dipenuhi dengan kegembiraan, ketakutan ada di kerajaan Raja Reynard untuk binatang yang menakutkan, yang datang ke kerajaan mereka sekali setiap bulan, meneror orang-orang dan mengambil domba dan ayam mereka. Kirimkan pengumuman. Siapapun yang menemukan dan mengalahkan binatang itu akan mendapatkan hadiah yang besar. Banyak yang mencoba, tetapi tidak ada yang sebanding untuk melawan binatang buas itu. Sampai suatu hari, seorang kesatria bernama Calidor datang menunggang kuda di desa Malibius. Kerajaan Raja Reynald tampaknya jauh. Mungkin aku harus istirahat di sini untuk beberapa waktu. Dia pergi ke beberapa gembala di sana yang dengan senang hati menyambut. Makanan kami sangat sederhana, Tuan. Tapi cara Calidor yang rendah hati dan bersahabat segera membuat para gembala merasa nyaman. Dia pergi lebih jauh ke atas padang rumput di antara bunga-bunga liar dan lereng hijau. Dan melihat Pastorella,
menari bersama para gembala. Siapa itu? Dia itu adalah putri ketua, Pastorella. Kalidor menatapnya dalam-dalam saat dia berputar di bawah sinar matahari. Segera hari menjadi gelap dan bintang-bintang mulai bersinar. Oh, aku harus pergi. Siapa laki-laki itu? Dia adalah kesatria, namanya Kalidor. Aku mengerti. Kesatria muda, kau mau kemana? Ke Raja Reynard. Hutan bukan tempat aman di malam hari. Tinggallah di rumahku, dan besok kau bisa berangkat ke kerajaan. Kau sangat baik, Tuan. Jadi keesokan paginya, Kalidor berterima kasih kepada Melibius dan siap pergi untuk kerajaan. Meskipun matanya mencari Pastorella, tiba-tiba mereka mendengar teriakan Koridon. Mereka berbalik untuk melihat Koridon berlari ke arah mereka. Melibius tidak melihat Pastorella bersamanya. Dia merasa sangat khawatir. Koridon? Apa itu? Di mana Pastorella? Ada seekor harimau besar yang menyerang kami di hutan. Pastorella masih di sana. Anak perempuanku. Jangan khawatir, Melibius. Aku akan membawanya kembali. Kalidor langsung berangkat menuju hutan. Ketika dia sampai di sana, dia melihat bahwa harimau itu telah menjudutkan Pastorella dan mendekat ke arahnya. Hiya! Saat melihat api, harimau itu berlari menuju pepohonan yang lebat dan menghilang ke dalam hutan. Pastorella yang terpesona oleh keberanian Kalidor dengan nakal berpura-pura jatuh pingsan. Tolong aku. Pastorella! Kalidor menggendongnya dan berlari tergesa-gesa menuju desa. Kau akan baik-baik saja. Segera mereka tiba di desa dan Pastorella segera melompat dari pelukan Kalidor. Terima kasih. Aku memang terlalu lelah untuk berjalan, kau tahu? Kau berpura-pura? Kau seharusnya bisa melihat wajahmu sekarang. Tapi terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Pastorella, putriku. Pastorella memberitahu Melibius semuanya dan bagaimana Kalidor menyelamatkan. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Terimalah undanganku yang sederhana untuk tinggal di desa kami selama beberapa hari. Izinkan kami menunjukkan betapa kami berterima kasih. Kesatria itu dengan mudah menerima tawaran untuk tinggal bersama mereka, karena dia telah jatuh cinta pada Pastorella. Segera, keduanya jatuh cinta satu sama lain. Kenapa kau harus pergi ke kerajaan Raja Reynard? Untuk menemukan binatang itu, kalahkan dan bebaskan warga yang tidak bersalah dari terornya. Pastorella mengagumi Kalidor atas keberaniannya dan berterima kasih kepada alam semesta karena telah menyatukan mereka. Tetapi segera hari itu tiba, dan Kalidor harus pergi untuk berburu binatang itu. Saat mereka duduk di dekat mata air kecil, dia merasa sedih meninggalkan Pastorella. Aku akan kembali padamu setelah aku menghabisi binatang itu. Aku berjanji. Tiba-tiba, mereka mendengar bisikan parau di antara semak-semak. Itu adalah sekelompok bandit yang berencana menyerang desa. Malam ini adalah saatnya. Kami akan menyerang seluruh desa dalam 1 jam karena mereka hanya penggembala. Ayo kita kembali dan peringatkan semua orang. Ketika malam tiba, begitu pula para bandit jahat yang tidak sadar bahwa penduduk desa telah bersiap untuk mereka. Apa? Apa yang terjadi? Jangan berpaling. Kia!
Para bandit mulai menyerah dan mundur kembali ke arah hutan. Ha! Nah, sekarang aku telah menyelamatkanmu. Wow, apa itu? Kalidor memandang dan melihat keheranan bahwa di sekitar leher pemimpin tergantung sebuah gigi ungu besar. Dari mana kau mendapatkan itu? Katakan padaku. Pemimpin sekarang gemetar memberitahu Kalidor bahwa dia telah menemukan gigi di dekat sungai. Di dekat sungai? Hutan di sana terlalu berbahaya bagi siapapun. Aku pikir disitulah sang monster tinggal. Aku harus segera pergi ke sana. Biarkan aku ikut juga. Aku mungkin bisa membantumu. Kalidor menatapnya dan tersenyum. Kau sangat berani. Baiklah, tapi kau harus tetap dekat denganku. Maka Pastorella dan Kalidor melanjutkan perjalanan mereka menuju sungai. Itu adalah tempat di mana air mengalir deras, menabrak bebatuan tajam. Pastorella dan Kalidor berhasil menyeberang dengan hati-hati. Lihat, jejak kaki yang besar. Dia di sini. Keluar dari kegelapan, melangkahlah seorang binatang yang menakutkan. Matanya berkilau dengan merah dan menggertakkan gigi ungu mematikannya pada keduanya. Haiya! Ya! Keduanya bertarung dengan baik, tetapi binatang itu terlalu kuat untuk mereka. Saat itu Pastorella mendapat ide. Dia bergerak di belakang binatang itu yang sedang sibuk bertarung dengan Kalidor. Di sana, itu pasti berhasil. Dan seperti yang telah diharapkan oleh Pastorella, binatang itu saat mundur selangkah, tersandung batu besar dan jatuh dengan suara yang besar. Cepat! Binatang buas itu dikurung dan dipersembahkan kepada Raja Reynard. Binatang itu akhirnya tertangkap. Penjaga, taruh di ruang bawah tanah dan ikat di belenggu terberat. Aku berterima kasih padamu. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Sebenarnya, Yang Mulia, jika bukan karena Pastorella ini, aku tidak akan pernah bisa... Tandanya, bagaimana kau memiliki tanda kerajaan Roser di tanganmu? Itu sang putri. Alice yang sekarang sudah tua berdiri di dekatnya dan menjadi pucat karena ketakutan mengetahui bahwa kebenaran sekarang telah terungkap. Alice, putri apa yang kau bicarakan itu? Alice mencurahkan seluruh kisah itu kepada raja, dan ketika dia selesai, semua orang di ruangan itu terkejut. Oh, cucuku sendiri yang telah menyelamatkan kita, dan aku telah berperilaku sangat buruk selama ini. Penjaga, bebaskan Christabel dan Clarence-ku. Pasangan itu dibebaskan, dan segera bersatu kembali dengan putri mereka yang telah lama hilang. Mereka menangis saat memeluknya. Kami takut akan hal yang lebih buruk. Oh, anakku yang manis. Christabel, sayangku. Selama bertahun-tahun aku telah menganiaya kau dan Clarence. Bisakah kau berbaik hati untuk memaafkanku atas tindakan kejamku? Christabel masih putri yang baik hati. Dan bahkan setelah bertahun-tahun, dia memaafkan ayahnya. Pastorella sangat senang mengetahui tentang orang tua kandungnya, dan seiring waktu, mengajarkan raja untuk menjadi penguasa yang lebih lembut. Pastorella juga tidak melupakan orang tua angkatnya saat kembali ke desa, dan sering mengunjungi mereka, bukan sebagai putri, tetapi sebagai putri mereka, Pastorella. Dan untuk dia dan Kalidor, ya, mereka segera menikah dengan bahagia. Raja Reynard telah memetik pelajarannya. Dia belajar untuk tidak pernah melemparkan keputusannya kepada orang lain. Dia juga menyerahkan mahkotanya kepada Pastorella. Dan segera, di bawah kepemimpinan Pastorella yang hebat, kerajaan Roser berkembang lebih pesat.